Partai Banteng memulai safari politiknya menuju 2024 dengan menyambangi markas Partai Nasdem dipimpin Puan Maharani. PDIP bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Hubungan kedua partai sempat dikabarkan memanas. Apa pertimbangan PDIP memulai safari politik ke Nasdem? Kemana kemudian arah politik Partai Banteng ke depan menuju tahun 2024? Kita akan diskusikan bersama dengan Mas Arief Wibowo, Wasekjen PD Perjuangan, dan juga Kang Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif The Political Literacy. Selamat malam Mas Arief, Kang Gun-Gun, apa kabar? Selamat malam. Baik. Selamat malam, Mas Renat. Kabar baik. Kedatangan PD Perjuangan ini, Mas Arief, ke kantor Nasdem hari ini menjadi highlight pemberitaan ya. Dari sekian banyak partai, dari banyaknya partai yang ada di Indonesia ini, memulai safari politik ke Nasdem. Apa maknanya ini? Apakah untuk semata-mata menepis kabar PD Nasdem tidak baik-baik saja, atau ada makna politik yang lain? Jadi begini, Rakernas 2, Ibu Ketua Umum Bu Mega memerintahkan kepada Mbak Puan ya untuk bersafari, untuk berkomunikasi, bersilaturahmi kepada semua pimpinan partai. Ya, tentu yang dibahas banyak macam, bahwa diantaranya adalah soal menghadapi pemilu tahun 2024, tentu satu keniscayaan yang tidak terhindarkan ya. Bagaimana PDI Perjuangan, meskipun dikatakan banyak pengamat, banyak ahli, kita sudah punya boarding pass, tetapi selalu saja kami ini adalah partai yang konsisten merajut kebangsaan kita, keindonesiaan kita, tegak lurus pada Pancasila, konstitusi, negara kesatuan, kebinekaan. Nah, tentu pemilu ke depan itu harus betul-betul menjadi instrumen yang efektif bagi semakin kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, soal datang ke Partai Nasdem menemui Pak Surya Paloh, Ketua Umum beserta seluruh jajaran Partai Nasdem, tentu ada pertimbangan strategis ya, yang melatar belakangi. Dan tentu saja pertimbangan strategis itu adalah menyangkut hubungan yang harus dibangun kepada semua partai ya, secara konstruktif ya, kondusif, positif gitu. Tapi lebih dalamnya tentu yang paham, yang tahu adalah Ketua Umum sendiri dan Mbak Puan ya. Karena memang perintahnya khusus pada Mbak Puan ya. Dan itu mewakili seluruh keluarga besar PDI Perjuangan. PDI Perjuangan jelas memiliki satu garis politik ya. Nah, dan tadi juga sudah disampaikan oleh yang terhormat Pak Surya Paloh bahwa menguatkan politik kebangsaan secara bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Bahkan Mbak Puan juga sampaikan ada dalam satu kesepahaman dengan Nasdem kapan harus bertanding, kapan harus bersanding ya. Dan yang kedua juga ini bukan pertemuan yang pertama dan terakhir, akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang jelas ada satu upaya melakukan penjajakan untuk kemungkinan ke depan bisa bekerja sama. Apakah nanti kita bisa bekerja sama atau tidak, tentu ini dinamis. Kita lihat perkembangannya di masa yang akan datang. Tetapi sejauh ini PDI Perjuangan mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya prinsip fundamental, yang penting bagi kehidupan bangsa dan negara kita di masa yang akan datang pasca Presiden Jokowi. Oke, Mas Arief, tapi dalam radar, apakah kemudian ini juga karena ada faktor Ganjar misalnya? Kita bicara soal nilai strategis yang tadi Anda sampaikan ya. Kan Nasdem ini kan sudah menjelaskan ada 3 kandidat capres dan itu satunya adalah kader partai Anda. Seberapa besar faktor itu kemudian mempengaruhi pertemuan hari ini sehingga PD Perjuangan merasa perlu untuk mendatangi Nasdem sebagai partai yang pertama loh ini? Ya, tidak sama sekali. Tidak ada kaitannya dan ada calon-calon yang menjadi aspirasi dari Partai Nasdem yang telah diputuskan sebagai satu rekomendasi dalam Rakernas Nasdem kemarin. Tidak ada hubungannya, tetapi bahwa tentu secara tidak langsung bisa saja beberapa pihak menafsirkan begitu. Ya. Sebagaimana yang saya jelaskan, sebagai tokoh yang diutus secara khusus oleh Ibu Mega, oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Mbak Puan mewakili keluarga besar PDI Perjuangan untuk bersilaturahmi, untuk berkomunikasi dengan seluruh pimpinan partai, ya, untuk melakukan penjajakan atas kemungkinan kerjasama, ya, menghadapi pemilu 2024. Nah, kerjasamanya apakah kerjasama yang pragmatis, hanya soal capres, cawapres, apalagi sampai urusan kabinet-kabinet ke depan? Tentu tidak.
Yang paling utama dan terutama adalah menyangkut penguatan terhadap apa yang disebut dengan hal-hal yang sifatnya fundamental bagi kehidupan berbangsa bernegara kita. Tentang menguatkan Pancasila sebagai dasar negara, tentang konstitusi, tentang penguatan atas negara kesatuan Republik Indonesia, kebinekaan, ya, dan kemudian membangun politik yang beradab, ya, membangun politik yang jauh dari hiruk-pikuk politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa. Jadi tentu pada garis politik yang prinsip, sebagaimana itu merupakan ajaran dari Bung Karno, yang pemikiran, sikap, dan tindakannya selalu kita upayakan untuk bisa dijawantakan, diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan negara. Oke, baik. Kang Gunggun, dari luar Anda membaca safari politik PD Perjuangan ini bertemu dengan Partai Nasdem dan akan bertemu dengan partai-partai lainnya. Anda membacanya seperti apa? Maknanya ini apa? Apalagi ini sebagai partai besar, partai penguasa, partai yang bisa mencalonkan calon sendiri tanpa harus berkoalisi sebenarnya. Ada dua makna ya. Pertama makna simbolik, kemudian yang kedua makna substantif. Simbolik ini tentu terhubung dengan mekanisme persuasif ya, bahwa tidak ada hambatan dengan siapapun, terutama kalau disebut partai-partai penyokong pemerintah, misalnya partai yang akan jadi prioritas safari politik PD Perjuangan. Dan ini kan menjadi simbol bahwa PD Perjuangan terbuka, menjajaki komunikasi politik dengan ragam kekuatan. Berarti maknanya adalah memperluas ruang jelajah komunikasi politik dengan ragam kekuatan real yang tentu akan berkontestasi di 2024. Kemudian makna substantifnya tentu terbagi dua. Pertama, substansi dalam arti umum seperti Mas Arief tadi sampaikan, bicara yang besar, politik gagasan, politik kebangsaan, yang itu seringkali memang luput ya dari perbincangan-perbincangan demokrasi elektoral, dan itu penting. Tetapi kemudian pasti juga tidak akan pernah bisa menegasikan satu kepentingan strategis partai ya untuk menjajaki kemungkinan kerjasama politik. Jadi makna yang teknis ke demokrasi elektoral, terutama dalam proses kandidasi, inilah yang menurut saya muatannya lebih besar dalam konteks konfigurasi kepentingan strategis partai jelang mungkin September, Oktober sampai November 2023, begitu Mas Reinhardt. Oke, jadi ada dua bacaan menurut Anda, ini secara simbolik dan juga secara substansi. Selama ini dikabarkan partainya Mas Arief ini hubungannya panas dingin ini bahasanya dengan Nasdem. Pertemuan hari ini juga bisa dilihat untuk bisa menepis anggapan itu. Tapi ketika Nasdem juga sudah membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain, menurut Anda apakah memang masih besar peluang kedua partai ini akan kembali berkoalisi, Mas Kang Gunggun? Ya, ini yang tadi saya nyatakan di awal, bahwa perjumpaan sejenis ini kan semacam juga strategi untuk menepis asumsi yang belakangan muncul dan menguat ya, terutama pada saat momentum Rakernas Partai Nasdem ya, bahwa ada relasi antagonistis di antara Pak Surya Paloh dengan Ibu Mega, yang tentu menjadi ikon dua partai yang sejatinya adalah penyokong pemerintahan Pak Jokowi dan sudah berkali-kali berkongsi begitu ya. Nah ini yang kemudian perjumpaan Mbak Puan dengan Pak Surya Paloh, artinya mewakili party to party begitu ya. Ini kan bisa menjadi sebuah komunikasi persuasif dan ekspresi simbolik yang ditampilkan di panggung depan itu. Kan mulai dari gestur, mulai dari bahasa, itu menunjukkan nada menurunkan asumsi yang selama ini dianggap hubungan PDI Perjuangan dengan Nasdem itu berada dalam relasi antagonistis tadi begitu. Nah, inilah yang kemudian menguntungkan bagi kedua belah pihak, saya pikir ya, bukan hanya untuk PDI Perjuangan tapi juga untuk Partai Nasdem. Ya, kenapa? Karena Partai Nasdem sebagai partai yang menjadi partai yang dikunjungi pertama dalam safari PDI Perjuangan, artinya kan memang di situ aksi reaksi yang menguntungkan kedua belah pihak begitu Mas Reinhardt. Oke, ya. Menguntungkan bagi PD Perjuangan ini seperti apa, Kang? Ya, bagi PD Perjuangan kan meskipun ya sudah
secara kalkulatif di atas kertas bisa mengusung paket pasangan ya, sebut aja dengan 128 kursi itu dia bisa maju sendirian, tetapi ini kan bisa melewati hanya baru satu fase, namanya fase kandidasi. Bisa saja Mbak Puan, bisa aja Mas Ganjar, bisa aja Puan Ganjar atau sebaliknya. Itu sesuatu yang PD Perjuangan dengan otoritas Ibu Mega, karena hak prerogatif pencapresan ada di Ibu Mega, PD Perjuangan bisa sudah punya satu tiket untuk maju ke gelanggang. Tetapi memenangi kontestasi adalah hal lain. Ya, artinya banyak variabel, antara lain adalah bagaimana penetrasi ke basis-basis non-PD Perjuangan misalnya. Mengingat probabilitas perolehan suara figur yang akan diusung. Nah, hal ini kan butuh yang disebut dengan jangkar kekuatan real di luar PD Perjuangan sendiri untuk kemudian menambah kemungkinan-kemungkinan potensi kemenangan PD Perjuangan di 2024. Maka kemudian saya kira langkah yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan memperluas ruang jelajah komunikasi politik yang kemudian nanti bisa saja 1, 2 atau beberapa di antaranya bermuara dengan kesepakatan politik, itu bisa kemudian menjadi sebuah strategi yang menurut saya lebih tepat dibanding kemudian berdiam diri dengan egosentrisnya, dan itu kemudian membiarkan manuver partai-partai lain untuk menjadi game maker. Nah, padahal sebenarnya PD Perjuangan sendiri punya potensi untuk menjadi game changer, gitu ya. Oke. Ya, kira-kira begitu. Oke. Ya. Menarik. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi soal pergerakan PD Perjuangan lebih jauh. Tapi Mas Arief, tadi Pak Surya Paloh juga menyampaikan sudah ketemu begini masa nggak masuk radar gitu ya. Ini bicara soal Mbak Puan. Meskipun ini tadi penuh dengan kehangatan, gelak tawa begitu ya. Tapi melihat pernyataan ini, buat Anda atau mungkin bagi PD Perjuangan ini memaknainya seperti apa? Ya, saya kira itu pertemuan yang mengesankan ya, bahkan cukup membahagiakan gitu. Atas tudingan tafsir banyak pihak bahwa kita dalam posisi yang vis-a-vis atau berhadapan-hadapan atau berkelahi keras dengan Nasdem. Saya kira tidak. Justru ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sekaligus juga Nasdem tetap menjalankan budaya baik kita ya, budaya bangsa yang baik ini, berkomunikasi, bersilaturahmi ya, dan di dalamnya tentu ada kesepahaman yang bisa dicapai, meskipun nanti bisa jadi akan berujung pada kesepakatan atau sebaliknya. Tetapi yang sebagaimana ditegaskan Mbak Puan tadi, kapan tahu waktu untuk bertanding, kapan tahu waktu untuk bersanding ya. Nah, ini adalah satu langkah awal saja. Bagaimana PDI Perjuangan membangun komunikasi politik bersilaturahmi yang sebelumnya sebenarnya sudah dilakukan, tetapi ini kan terkait dengan satu perintah yang disampaikan oleh Ketua Umum pada Mbak Puan mewakili keluarga besar PDI Perjuangan ya, tentu saja untuk segera melakukan satu komunikasi yang lebih intensif, silaturahmi yang juga intensif kepada seluruh pimpinan partai dalam rangka menjajaki diantaranya kemungkinan kerjasama di masa depan terkait dengan pemilu kita di tahun 2024. Nah, pertemuan dengan Nasdem ini dalam rangka untuk bertanding atau untuk bersanding ini, Mas Arief? Kenapa? Loh, pertemuan. Tadi kan disampaikan secara dialektis dan ini adalah juga dinamis ya. Apakah sampai ujungnya nanti kerjasama kita tidak tahu. Kalau toh harus bertanding, tentu ada dalam kesepahaman. Karena menyangkut hal-hal yang fundamental dalam kehidupan bangsa bernegara kita. Jangan sampai seperti kata Prof. Jack Snyder itu dalam bukunya, dari pemungutan suara ke pertumpahan darah, kita ingin pemungutan suara kita, pemilu kita menjadi faktor strategis terpenting dan fundamental serta efektif untuk menguatkan persatuan dan kesatuan nasional kita. Mas Arief, melanjutkan tadi analisis Kang Gunggun ya. Menarik karena PD Perjuangan membuka jangkauan komunikasinya lebih luas lagi dengan melakukan safari politik ini dibanding kemudian berdiam gitu ya. Kalau kita membandingkan dengan pemilu sebelum-sebelumnya, PDI Perjuangan ini kan relatif hampir jarang menyambangi partai yang lain kalau kemudian tidak dengan partai yang datang ke Teguh Umar. Apa yang kemudian membuat pada menjelang pemilu 2024 ini membuat Ketua Umum menugaskan Mbak Puan untuk melakukan safari politik, justru menyambangi semua partai, kabarnya demikian, untuk membangun, menjajaki kemungkinan kerjasama. Kita bahas nanti, kita break terlebih dulu, kami akan segera kembali.
Baik, saya langsung ke Mas Arief, memilih pendekatan yang agak berbeda dibanding dengan pemilu-pemilu sebelumnya. PD Perjuangan membuka komunikasi dengan menyambangi partai-partai politik baru Nasdem dan akan berlanjut ke partai-partai yang lain. Nah, apa yang membuat ini kemudian berubah dan apakah ini sebuah strategi? Mungkin iya, tapi apa yang dituju sebenarnya? Apa yang ingin dicapai dari safari politik ini? Sebenarnya tidak berubah juga. Banyak kunjungan kita yang orang juga nggak tahu. Pengumuman juga. Gitu kan. Nah, ini menjadi menarik perhatian publik, ya, menjadi magnitude bagi publik karena yang diutus itu Mbak Puan. Kalau saya berkunjung kira-kira nggak jadi berita, saya siapa, ya kan? Karena Mbak Puan ya mewakili secara resmi keluarga besar PDI Perjuangan dan itu diperintahkan oleh Ketua Umum, maka menjadi penting. Tapi begini. Jadi PDI Perjuangan itu adalah melihat semua partai adalah memiliki arti penting dalam kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Maka tentu saja karena PDI Perjuangan menganut ideologi ya Pancasila, di dalam Pancasila itu ada sila-sila yang memang menjadi kewajiban kami untuk menjabarkan. Salah satunya adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya kira kita punya pengalaman yang tidak baik ya. Kalau tidak boleh dikatakan buruk tentang polarisasi ya, menguatnya politik identitas ya, konflik di horizontal, di tingkat horizontal, di grassroots. Nah yang begini-begini nggak boleh terjadi lagi di pemilu 2024. Jadi itulah sebabnya tadi Mbak Puan juga sampaikan dan ditegaskan juga oleh Pak Surya Paloh tentang penguatan politik kebangsaan. Mbak Puan juga menyampaikan hal yang sama, kemudian menyatakan bahwa kalau terjadi kesepahaman antar partai-partai ya pada pemilu 2024 di mana setiap partai terkait dengan pileg akan bertanding, maka kalau kesepahamannya sama, situasinya akan menjadi baik-baik saja dan itulah menunjuk pada kehidupan demokrasi dan politik kita yang sehat. Sehingga dengan bahasa yang sangat sederhana, kapan tahu saat bertanding, kapan juga tahu saat bersanding. Nah bersanding inilah yang disebut kerjasama. Jadi di tengah pada saat yang sama kita punya kepentingan yang praktis pragmatis, PDI Perjuangan ingin menang pemilu karena memang menjadi kewajiban kami untuk menang hat-trick di 2024 pada pemilu legislatif, tetapi juga ada target juga bahwa kita juga diwajibkan untuk bisa menang dalam Pilpres 2024, bahkan Pilkada serentak 2024. Ya, secara simultan itu harus disiapkan jauh-jauh hari oleh partai. Tetapi apakah sekedar urusan kepentingan politik praktis pragmatis partai kami? Tentu tidak. Ada kepentingan nasional kita, nasional interest kita, ada kepentingan bangsa kita yang jauh lebih besar yang harus mampu dijaga tidak saja oleh PDI Perjuangan, tetapi juga oleh partai-partai yang lainnya. Oke, baik. Ada kepentingan politik praktis, ada juga kepentingan nasional kebangsaan. Tapi benarkah safari politik yang dipimpin oleh Mbak Puan ini, tadi Mas Arief sendiri mengatakan ini menjadi menarik karena Mbak Puan yang melakukan safari politik. Ini bagian daripada cara PDI Perjuangan untuk memperkenalkan Mbak Puan sebagai capresnya PDI Perjuangan ke partai-partai yang lain. Waduh, kalau memperkenalkan Mbak Puan sudah terkenal, Mas. Beliau ketua DPR, pernah menteri, putri dari Bu Mega, cucu pendiri negara ini. Tapi memperkenalkan sebagai capres kan lain cerita, Mas Arief. Loh, kan tidak ngomong capres-cawapres. Tadi Mbak Puan sendiri yang menyampaikan. Pak Surya Paloh juga begitu, bahwa tafsir orang selama ini Mbak Puan adalah salah satu kader terbaik partai kami yang didorong menjadi capres, itu sesuatu yang normal saja. Ya, tetapi dalam pembicaraan yang paling dalam tadi, yang tahu saya kira hanya Pak Surya Paloh sama Mbak Puan. Ya, kalau mau tanya itu tanya Mbak Puan saja. Ya, saya tidak boleh menafsir-nafsirkan. Nanti kalau tafsirnya salah, bisa membingungkan masyarakat kita. Betul, Mas Arief. Yang boleh menafsirkan itu Mas Kang Gun-Gun. Jadi kita coba kata Kang Gun-Gun. Kang Gun-Gun, apakah ini bagian dari upaya komunikasi politik PDI Perjuangan untuk mengangkat Mbak Puan sebagai capres yang selama ini kita lihat ada upaya untuk mendorong Mbak Puan sebagai capres ini? Iya, Mas Reinhardt. Ya, kita tidak boleh menghilangkan konteks ya kan dalam satu perbincangan kekinian menyangkut 2024 lah. Perjumpaan seperti ini kan biasa, ada tim advance ya, kemudian perjumpaan tokoh utama, baru kemudian nanti ada tim teknis negosiasi. Ya pastilah Mbak Puan tidak akan bicara soal teknis, hal menyangkut itu, nanti akan ada follow up dari perjumpaan-perjumpaan itu jika ada stimulus respon yang positif kan. Dan itu saya menduga
dan menafsiri tidak mungkin sebuah perjumpaan itu tanpa intensi, dan intensinya jelas karena kebutuhan strategis seperti juga Mas Arief tadi sampaikan 2024, ya salah satunya adalah bagaimana roadmap pemenangan 2024 kan begitu, baik untuk partainya masing-masing itu tentu akan menjadi konsumsi internal dan aksi reaksi antar partai itu untuk pencapresan, terutama kalau kita bicara soal kongsi-kongsi politik ya jelang proses lahir kandidasi. Nah, kalau saya menarik begini, justru pernyataan dari elit PD Perjuangan pada saat mau safari politik ini bahwa akan menjadikan partai penyokong pemerintah sebagai prioritas kan begitu. Jadi bagi saya itu punya makna tuh. Oke, apa maknanya Kang? Dan punya konsekuensi ke depan yang menurut saya menarik untuk dibaca. Pertama, ya tentu konsolidasi kekuatan ya. Yang konsolidasi kekuatan itu tentu harus memilah skala prioritas. Artinya saya membaca bahwa Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera itu menjadi bagian yang tidak akan menjadi prioritas kira-kira gitu ya dalam kongsi politik PD Perjuangan. Kemudian yang kedua, kenapa Nasdem? Karena Nasdem menurut saya selain sebagai partai penyokong itu juga masih membuka ruang negosiasi, karena dia baru memberlakukan yang disebut dengan daftar pendek ya, setelah daftar panjang menjadi daftar pendek atau sebut dalam negosiasi sebagai ZOPA-nya atau Zone of Possible Agreement begitu, dengan membuat 3 nama, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar, kan ada Pak Andika. Artinya ruang ini kan belum tertutup. Proses perbincangan politik yang sangat strategis dengan Partai Nasdem, dan bisa saja kemudian Partai Nasdem itu dalam komunikasi persuasi pelanjutan misalnya jika ada respon yang positif dari Partai Nasdem punya keuntungan bagi PD Perjuangan sendiri begitu ya. Bayangkan kalau misalnya Nasdem tidak ikut dalam arus besar kongsi politik dengan PD Perjuangan misalnya, maka ada 2 tokoh potensial di Pilpres 2024 yang akan terrestriksi dari gelanggang pertarungan menurut saya. Ya, pertama adalah Anies Baswedan, yang kedua adalah AHY. Kenapa? Karena Nasdem, PKS, Demokrat kongsinya tidak akan terbentuk, dan kalau salah satu dari 3 partai itu kemudian tidak berada dalam satu kongsi, maka hilang peluang untuk mencapreskan baik Anies Baswedan maupun Pak AHY. Kenapa? Karena Gerindra dengan PKB itu udah satu kongsi sendiri. Bayangkan misalnya Gerindra PKB 133 kursi udah satu paket. Kemudian KIB 148 kursi itu swing. Dan kemungkinan game changernya ada di Pak Jokowi. Kemudian Nasdem, PKS, Demokrat itu kan 163 kursi. Kalau misalnya Nasdem tidak berada dalam poros itu, maka PKS dengan Demokrat akan kehilangan potensi mencapreskan pasangan capres-cawapres. Sehingga kemudian pendekatan pada Nasdem itu menjadi sangat strategis bagi PD Perjuangan dalam konstelasi 2024 begitu. Oke, berarti safari politiknya partai Mas Arief ini cukup berbahaya ini berarti ya bagi konstelasi peta politik saat ini yang sudah dibangun oleh partai-partai lain, Kang Gunggun. Ya itu wajar sebagai manuver kan. Sama halnya juga menurut saya partai seperti misalnya PKS, kemudian Demokrat, ini juga melakukan proses safari politik ke banyak partai untuk kemudian berada dalam satu kerjasama politik, potensi kerjasama politik. Itulah yang menjadi menurut saya sekarang agenda partai politik jelang proses akhir kandidat. Oke, Mas Arief memprioritaskan partai-partai pendukung pemerintah di luar Partai Nasdem. Partai pendukung pemerintah ini sudah membentuk 2 kongsi. Ada KIB, ada kemudian juga koalisi Gerindra dengan PKB. Nah, jadi yang ingin dituju ini mau kemana kemudian arah politiknya safari politik dari PD Perjuangan ini, Mas Arief? Ya, komunikasi dan silaturahmi. Tentu kami punya agenda, baik agenda yang praktis ya atau pragmatis dan agenda yang ideologis. Nah, yang paling penting kita awal ini memastikan bahwa agenda ideologis kita bisa difahami dengan baik. Ya, dan saya kira kalau kita sama-sama warga negara Republik Indonesia yang mencintai tanah air kita, pasti ada dalam satu kesepahaman. Misalnya begini, tentang politik identitas yang akhir-akhir ini menguat, itu saya kira menjadi masalah bagi kita bersama dan harus kita selesaikan.
ya bahkan kalau perlu ya dilawan. Karena negara ini dasarnya Pancasila, ya, bukan berdasarkan pada anasir-anasir tertentu, apakah itu agama, etnis dan sebagainya. Jadi jelas, garis politiknya jelas. Kita tidak setuju tentu terhadap siapapun tokoh atau pihak-pihak yang secara sadar atau tidak dalam laku politik, kerja politik, sikap dan tindakan politiknya justru menguatkan politik identitas, justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, ya, justru tidak menghormati kultur budaya bangsa kita yang luhur itu. Ya, nah yang begini-begini kan perlu kami komunikasikan. Caranya dengan bersilaturahmi, bertemu secara langsung, ya, supaya lebih ada kekidmatan lah kira-kira begitu, sehingga kesepahaman yang dicapai itu memang berangkat dari keinsafannya masing-masing. Dan kebetulan Ketua Umum memerintahkan kepada Mbak Puan untuk memimpin, untuk melakukan hal tersebut, ya, komunikasi silaturahmi, ya, bahwa ujungnya nanti sampai pada satu kerjasama yang mungkin akan dilakukan, maksud saya dengan partai yang lain akan dilakukan oleh bersama PDI Perjuangan, itu soal yang lain. Ya, tetapi yang paling penting kesepahaman kita tentang hal-hal yang fundamental bagi kehidupan berbangsa dan negara itu bisa menjadi pegangan secara serius, secara sungguh-sungguh kepada semua partai politik, pimpinan partai politik. Sehingga demokrasi kita ke depan, demokrasi yang justru menguatkan integrasi nasional kita. Demokrasi yang menuju pada pencapaian atau perwujudan dari nasional interest kita, ya, dan itulah yang mau kita gelurakan hari ini dengan silaturahmi politik, dengan apa yang disebut safari politik, tapi sebenarnya sesuatu yang biasa saja, dan Mbak Puan diperintah oleh Ketua Umum Partai. Oke, ke depan bocoran nih Mas Arief, partai mana lagi yang akan dikunjungi dalam waktu dekat, dan apakah kemudian PKS dan juga Demokrat akan dikunjungi oleh PDI Perjuangan? Kenapa? Partai mana lagi yang akan dikunjungi dalam waktu dekat, Mas Arief, dan apakah PKS dan Demokrat juga akan disambangi oleh PDI Perjuangan? Nanti saya intip dulu bocorannya. Ya. Saya kira perintahnya adalah bersilaturahmi, berkomunikasi dengan partai-partai yang ada di Indonesia. Saya kira prioritas memang boleh saja ditafsir adalah partai koalisi pemerintah, ya. Tetapi yang pasti adalah partai yang memang mendukung ada dalam prinsip-prinsip yang saya sebutkan tadi, tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, konstitusi kita tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menjaga negara kesatuan kita dan memelihara kebinekaan kita. Nah itulah yang prinsip. Nah karena itu mandatnya khusus pada Mbak Puan, ya tentu saja nanti Mbak Puan juga akan mengkomunikasikan dengan internal partai, meminta pertimbangan, tetapi keputusan ada di Mbak Puan, tentu setelah juga berkomunikasi, berkonsultasi dengan Ketua Umum kami, Ibu Megawati Soekarno Putri. Baik, kita tunggu nanti partai mana yang akan, partai kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya akan dikunjungi oleh PDI Perjuangan dalam rangka membangun komunikasi politik ini. Terima kasih banyak, diskusi yang menarik, bacaan yang juga menarik dari Kang Gunggun. Terima kasih banyak Mas Arief, Kang Gunggun sudah bergabung pada malam hari. Selamat malam, sehat selalu. Sehat semua untuk kita. Selamat malam.